Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Abdullah Rafiun bersama dengan apel merah Red Apple di Abdullah Rafiun Channel. Oke, pada video kali ini kita akan membahas pokok bahasan baru untuk kelas 11 yaitu materi matriks ya, kelas 11 SMK, di mana ini merupakan video awal untuk membahas materi matriks ini. Jadi sebagai awal pertemuan maka kita harus tahu dulu apa itu matriks ya. Sehingga yang saya angkat di sini adalah dengan judul definisi matriks dan jenis-jenis matriks. Oke, sebelum Anda menyaksikan video ini, bagi yang belum mensubscribe video atau channel Abdul Rafiun Channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaik dari Abdul Rafiun Channel. Oke, kita mulai. Yang pertama itu adalah definisi matriks ya. Definisi matriks itu merupakan susunan dari bilangan-bilangan yang diatur dalam baris dan kolom ya. Diatur dalam baris dan kolom yang berbentuk persegi atau persegi panjang. Bilangan-bilangan tersebut dinamakan elemen penyusun matriks dan diapit oleh tanda kurung siku atau kurung biasa. Ukuran dari matriks dijelaskan dengan menyatakan banyaknya jumlah baris dan banyaknya jumlah kolom atau biasa disebut dengan ordo, dan nama matriks ditulis dengan huruf kapital. Itu definisinya ya. Ini definisinya yang lumayan panjang. Mungkin hanya melihat atau hanya membaca kata-kata atau kalimat ini masih bingung, maka ya untuk itu saya langsung konkretkan saja apa yang dimaksud dengan dalam definisi ini. Nah, ini adalah bentuk konkret dari definisi yang tadi, bahwa matriks itu adalah susunan bilangan-bilangan yang diatur dalam bentuk baris dan kolomnya. Jadi yang dimaksud dengan baris itu adalah ya ini ya A11, A21 sampai dengan AM1 ya. Kemudian dimaksud dengan kolom itu adalah ya, kolom itu adalah A11, A12, A1N. Nah, yaitu baris itu berarti dari kiri ke kanan ya, kiri kanan. Ini berapa banyak barisnya, kemudian kolom itu yang dari atas ke bawah 1, 2, 3 sampai N di sini ya. Kemudian matriks itu dibatasi atau ditulis dalam bentuk kurung ya, di tanda atau dibatasi dengan tanda kurung. Ini saya gunakan kurung siku, boleh juga menggunakan kurung biasa. Kemudian matriks itu harus ditulis dengan huruf kapital ya, penamaannya itu harus ditulis dengan huruf kapital, kemudian tanda sama dengan ya. Dan dapat dituliskan dengan A, M kali N. M kali N ini apa? Ini adalah ukurannya atau ordonya ya. Jadi ukuran dalam matriks itu disebut dengan ordo ya. Yaitu matriks A berukuran M kali N dengan keterangan sebagai berikut. Nah, M-nya ini yang mana tadi? Banyak barisnya. 1, 2, 3, seterusnya sampai dengan M di sini. Nah, N ini apa? Banyak kolomnya. Jadi penulisan ordonya itu, penyebutannya itu dimulai dari baris dulu, kemudian kolomnya. Jadi M kali N. M itu adalah banyak baris, N itu adalah banyak kolom. Ya, jadi kolom itu 1, 2, seterusnya sampai dengan kolom ke N. N di sini. Ya. A nama suatu matriks, yang tulisan di sini A nama suatu matriks, M banyak baris pada matriks, N banyak kolom pada matriks, M kali N itu adalah ordo suatu matriks. Nah, saya tuliskan kembali dalam bentuk konkretnya, dalam bentuk contoh. Kalau ini tadi kan masih dalam bentuk huruf, maka ini saya tuliskan dalam bentuk kolom. Jadi penulisannya selain menggunakan kurung kurung siku ini bisa juga kurung biasa. Jadi matriks B ini huruf kapital sama dengan, nah ini elemen-elemennya 3, min 2, 1, 0, 4, min 1. Nah, nama matriks ini ya dinamakan dengan matriks B. Nah, banyak barisnya ada 3, yaitu 1 ya, dari kiri ke kanan, 2, 3 itu banyak barisnya, kemudian banyak kolomnya, 1, 2 atas bawah ya, ini ya, banyak kolom atau ini horizontal ya, vertikal ya. Yang vertikal ini 3, 1, 4 itu adalah
kolom. Jadi ada banyak kolomnya, ada 2 ya. 1, 2. Ordo matriksnya itu 3 kali 2, yaitu baris dulu kemudian kolom ya. Penulisannya atau penyebutannya itu yang disebut adalah baris kemudian kolom. Ordo matriksnya adalah 3 kali 2. Elemen-elemennya, jadi elemen-elemennya itu adalah 3, min 2, 1, 0, 4, min 1. Ini disebut dengan elemen-elemen yang angka-angka di dalam ini. Nah, kalau saya katakan seperti ini, ya, elemen baris ketiga, kolom kedua, berarti baris ketiga 1, 2, 3. Fokusnya ke sini, kolom kedua. Ya, kolom kedua berarti kolom yang ini. Maka yang dimaksud adalah min 1 ya pada matriks di atas. Jadi kalau saya menyebut seperti baris ketiga kolom kedua, maka yang dimaksud itu adalah min 1 yang ini. Sekarang saya ganti coba. Untuk penyebutan yang 0 ini berarti dia baris kedua kolom kedua itu adalah 0. Kalau 3 ini berarti baris pertama kolom pertama ya. Yang 3 elemennya 3 ini. Kalau yang 4 ini apa? Yang 4 ini kalau elemennya disebutkan seperti ini. Baris ketiga kolom pertama. Oke, itu ya definisi matriksnya, kemudian bentuk konkret penulisannya seperti apa, yang mana itu ordo, yang mana itu elemen ya. Oke, saya kira jelas. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis matriks ya. Jenis-jenis matriks ini saya bahas hanya ada beberapa, nanti silakan baca buku referensi lain yang menyebutkan lebih dari yang saya jelaskan atau saya tuliskan di video kali ini. Nah, yang pertama itu adalah matriks persegi atau bujur sangkar ya. Pengertiannya adalah matriks yang banyak baris dan banyak kolomnya sama. Atau dengan kata lain, matriks tersebut berordo n kali n. Jadi banyak baris dan banyak kolomnya sama. Itu matriks persegi atau matriks bujur sangkar. Jadi contohnya seperti ini. Ya, matriks A 2, 1, 3, 4. Ya. Banyak barisnya ada 2, 1, 2. Kolomnya ada 2, 1, 2. Ya. Ordonya adalah 2 kali 2. Kemudian yang kedua, matriks 0, ini yang paling gampang, adalah sebuah matriks yang seluruh elemen penyusunnya merupakan bilangan 0. Ya, matriks 0 dilambangkan dengan ini angka 0 ya. Contohnya seperti ini. Ya, O atau 0 sama dengan ya matriksnya 0, 0, 0. Semua elemen-elemennya itu adalah 0. Kemudian yang ketiga, matriks diagonal ya. Matriks diagonal adalah matriks bujur sangkar. Jadi dia dikatakan matriks diagonal kalau dia itu adalah matriks bujur sangkar atau persegi yang semua elemen-elemen penyusunnya selain diagonal utamanya bernilai 0. Nah, yang matriks diagonal ini adalah pengembangan dari matriks 0 tadi. Nah, jadi diagonal utama itu yang ini ya, yang menyilang ini dari 5, 3, 2 ya. Ini adalah diagonal utamanya. Nah, sehingga pengertian matriks diagonal ini adalah elemen-elemen penyusun selain diagonal utamanya bernilai 0. Jadi elemen yang lainnya itu 0, hanya diagonal utama yang bukan 0. Itu matriks diagonal. Oke, jelas. Sekarang ke matriks yang keempat, yaitu matriks identitas ya. Ini yang akan sering kita gunakan nanti adalah matriks diagonal yang elemen-elemen diagonal utama bernilai 1 ya. Matriks identitas juga disebut matriks satuan dan disimbolkan dengan I ya. Bersama dengan matriks diagonal tadi, cuman membedakan di matriks identitas ini diagonal utamanya itu adalah 1 ya. Nilainya 1, sementara elemen-elemen penyusun yang lainnya itu bernilai 0 ya, disimbolkan dengan huruf I ya. I sama dengan ini ya, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 itu matriks identitas. Nah, ini yang akan sering kita pakai nanti. Ini ordo 3 kali 3. Kalau ordo 2 kali 2 juga nanti hanya ini ya, ini yang hilang baris ketiga dan kolom ketiga ini hilang. Jadi 1 0 0 1. Itu yang ordo 2 kali 2. Yang 4 kali 4 bagaimana? Artinya tinggal ditambah lagi satu baris, satu kolom ya. Yang jelas untuk matriks identitas ini hanya berlaku di matriks yang
bujur sangkar. Kalau yang matriks bujur sangkar atau persegi. Kalau matriks persegi panjang maka itu tidak ada matriks identitasnya. Oke, yang kelima, matriks segitiga. Ya, matriks segitiga yaitu ada dua, yaitu matriks segitiga memiliki dua jenis, yaitu matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Matriks segitiga atas merupakan matriks bujur sangkar yang elemen-elemen di bawah diagonal utama bernilai 0. Ya. Sedangkan matriks segitiga bawah merupakan matriks bujur sangkar yang elemen-elemen di atas diagonal utama bernilai 0. Nah, cara jelasnya seperti ini. Nah, ini dinamakan dengan matriks segitiga atas. Ya, karena elemen-elemen di bawah diagonal utama ini nilainya 0. Nah, sementara yang matriks J ini, J sama dengan, ini adalah matriks segitiga bawah ya, karena elemen-elemen di atas diagonal utamanya ini, ya 5, 3, 2 ini adalah nilainya 0. Oke, itu matriks segitiga, jadi ada dua, segitiga atas, segitiga bawah. Kemudian yang keenam yang saya akan jelaskan di video ini adalah matriks simetris. Nah, apa itu matriks simetris? Matriks simetris adalah matriks bujur sangkar yang sama dengan transposnya, yaitu A sama dengan A transposnya. Jadi A transpos itu apa? Perubahan dari baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Ini pun juga nanti akan kita bahas tersendiri ya di video berikutnya yang dimaksud dengan matriks transpos itu. Nah, contohnya seperti ini ya, matriks A-nya seperti ini 1 3 5 3 4 6 5 6 8. Nah, jika ditransposkan ya, maka ini matriksnya sama ya, matriksnya juga sama. Nilainya 1 3 5 ini dijadikan baris, maka 1 3 5 juga dijadikan kolom. 3 4 6 dijadikan kolom, maka 3 4 6. Baris 5 6 8 dijadikan kolom, maka menjadi 5 6 8 juga. Jadi tidak ada perubahan, atau dengan kata lain bahwa matriks itu adalah matriks yang sama dengan transposnya. Oke, cukup ya mungkin untuk pengantar dari materi matriks ini. Kita sudah membahas tentang definisi dan jenis-jenis matriks ya. Lebih jauh lagi nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Untuk itu silakan subscribe dan nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.